Kisah Nabi Musa alaihi salam. Bab 1. Kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Pada masa itu, Mesir berada di bawah kekuasaan Fir'aun, seorang raja yang sangat zalim dan sombong. Ia mengaku sebagai Tuhan dan menindas Bani Israel, menjadikan mereka budak serta memperlakukan mereka dengan kejam. Fir'aun sangat takut kekuasaannya runtuh setelah para peramal memberitahunya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak menghancurkan kerajaannya. Karena ketakutan itu, Fir'aun mengeluarkan perintah kejam. Setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh, sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Tangisan ibu-ibu pun memenuhi Mesir, dan ketakutan menyelimuti setiap rumah Bani Israel. Di tengah suasana mencekam itulah Nabi Musa alaihi salam dilahirkan. Ibunya sangat takut kehilangan putranya, namun Allah yang Maha Pengasih menenangkan hatinya dengan wahyu. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya seorang rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Dengan hati yang penuh tawakal, sang ibu menyusui Musa, lalu meletakkannya ke dalam sebuah peti kecil dan menghanyutkannya di sungai Nil. Secara kasat mata, itu tampak seperti perpisahan selamanya. Namun sejatinya itulah awal dari rencana besar Allah. Peti itu mengalir hingga ke istana Fir'aun. Istri Fir'aun, Asiyah, menemukan bayi Musa dan langsung jatuh cinta kepadanya. Ia berkata kepada Fir'aun, "Dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Boleh jadi dia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil dia sebagai anak." Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Allah menanamkan kasih sayang dalam hati Asiyah, sehingga Musa selamat dari pembunuhan, bahkan dibesarkan di rumah musuhnya sendiri. Allah juga mengatur agar Musa menolak semua wanita penyusu, hingga akhirnya ibunya sendiri dipanggil untuk menyusuinya. Dengan begitu, janji Allah pun terbukti. Musa kembali ke pelukan ibunya, namun tetap berada dalam perlindungan istana. Demikianlah sejak awal kehidupan Nabi Musa alaihi salam telah menjadi bukti nyata kekuasaan Allah, bahwa rencana manusia, sekuat apapun, tidak akan mampu mengalahkan takdirnya. Bab 2. Masa kecil Nabi Musa alaihi salam di istana Fir'aun. Setelah ditemukan di sungai Nil, bayi Musa alaihi salam dibawa ke dalam istana Fir'aun, tempat yang penuh kemewahan namun juga kesombongan dan kedoliman. Atas kehendak Allah, Fir'aun tidak menyadari bahwa bayi yang diasuhnya kelak akan menjadi sebab kehancurannya. Allah menanamkan rasa cinta yang besar dalam hati istri Fir'aun, Asiyah, terhadap Musa. Ia merawat Musa dengan penuh kasih sayang, melindunginya dari bahaya, dan memintanya diperlakukan layaknya anak istana. Namun Allah juga menjaga ikatan batin Musa dengan keluarganya yang beriman. Musa menolak disusui oleh perempuan-perempuan istana, sehingga mereka kebingungan. Atas izin Allah, seorang wanita dari Bani Israel menyarankan seorang ibu penyusu, yang ternyata adalah ibu kandung Musa sendiri. Dengan cara ini, Musa kembali ke pangkuan ibunya tanpa diketahui Fir'aun, sebagaimana janji Allah. Musa tumbuh besar di istana dengan pendidikan, kekuatan fisik, dan kecerdasan yang luar biasa. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah memberinya hikmah dan ilmu sejak muda. Meski hidup di lingkungan kekafiran, hati Musa tetap dijaga Allah agar tidak terpengaruh oleh kesombongan Fir'aun. Sejak kecil, Musa dikenal berani, tegas, dan membela kebenaran. Ia tidak nyaman melihat penindasan terhadap Bani Israel. Jiwanya lebih condong kepada kaumnya sendiri daripada kehidupan istana yang mewah. Allah berfirman, "Dan setelah Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Qasas ayat 14. Masa kecil Musa alaihi salam di istana Fir'aun adalah bukti bahwa Allah mampu menjaga keimanan seseorang hamba
meski berada di lingkungan yang paling rusak. Dari sinilah Allah mempersiapkan Musa untuk tugas besar, menjadi nabi, rasul, dan pembebas Bani Israel. Bab 3, Nabi Musa alaihi salam membunuh seorang Kipti. Ketika Nabi Musa alaihi salam telah dewasa dan memiliki kekuatan fisik yang besar, ia sering menyaksikan kezaliman yang menimpa Bani Israel di Mesir. Kaumnya dipaksa bekerja keras, dipukul, dan diperlakukan sebagai budak oleh orang-orang Kipti, bangsa Mesir pendukung Fir'aun. Pada suatu hari, Musa memasuki kota pada waktu lengang. Ia melihat seorang lelaki Bani Israel sedang bertengkar dengan seorang Kipti yang menindasnya. Lelaki Bani Israel itu meminta pertolongan kepada Musa. Karena dorongan membela kebenaran, Musa memukul orang Kipti tersebut dengan satu pukulan, tanpa niat untuk membunuh. Namun pukulan itu ternyata menyebabkan orang Kipti tersebut meninggal dunia. Musa terkejut dan sangat menyesal. Ia segera menyadari bahwa peristiwa itu terjadi karena amarah dan kelalaiannya, bukan perintah Allah. Dengan penuh kerendahan hati, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Allah yang Maha Pengampun pun mengampuni Musa. Sejak saat itu Musa bertekad tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Keesokan harinya, Musa kembali memasuki kota dan mendapati orang Bani Israel yang sama kembali terlibat pertengkaran. Musa menegurnya karena sering mencari masalah. Namun orang itu justru berkata, "Apakah engkau hendak membunuhku seperti engkau membunuh seseorang kemarin?" Ucapan itu terdengar oleh orang-orang Mesir dan menyebar dengan cepat. Fir'aun dan para pembesarnya pun mengetahui kejadian tersebut dan berniat membunuh Musa sebagai balasan. Allah kemudian mengirimkan seorang lelaki beriman dari keluarga Fir'aun yang datang memperingatkan Musa secara diam-diam. "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar sedang berunding untuk membunuhmu, maka keluarlah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu." Quran Surat Al-Qasas ayat 20. Mendengar peringatan itu, Musa segera meninggalkan Mesir dengan rasa takut, namun penuh tawakal kepada Allah. Peristiwa ini menjadi awal hijrah Nabi Musa alaihi salam menuju negeri Madian, sekaligus titik penting dalam perjalanan hidupnya sebagai calon rasul. Hikmah bab ini, niat baik harus disertai kebijaksanaan. Nabi pun manusia yang bisa hilaf, namun segera bertaubat. Allah selalu membuka jalan keselamatan bagi hambanya. Bab 4. Pelarian Nabi Musa alaihi salam ke negeri Madian. Setelah mendapat peringatan bahwa Fir'aun dan para pembesarnya berniat membunuhnya, Nabi Musa alaihi salam segera meninggalkan Mesir. Ia pergi seorang diri, tanpa bekal yang cukup, tanpa kendaraan, dan tanpa mengetahui secara pasti arah tujuan. Yang ia miliki hanyalah iman dan tawakal kepada Allah. Dalam ketakutan dan kelelahan, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Allah pun membimbing langkahnya hingga Musa tiba di negeri Madian, sebuah wilayah yang jauh dari kekuasaan Fir'aun. Setibanya di sana, Musa mendapati sebuah sumur tempat para penggembala memberi minum ternak mereka. Di dekat sumur itu, Musa melihat dua orang wanita yang menahan ternaknya tidak berani mendekat karena para lelaki memenuhi sumur tersebut. Musa merasa iba dan bertanya. Kedua wanita itu menjelaskan bahwa mereka menunggu karena ayah mereka sudah tua dan tidak mampu mengembala. Dengan kekuatan dan akhlak yang baik, Musa menolong mereka memberi minum ternak, tanpa meminta imbalan apapun. Setelah itu, Musa duduk di bawah pohon dalam keadaan sangat lapar dan lelah, lalu berdoa dengan penuh kerendahan hati. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Doa itu segera dikabulkan Allah. Salah satu dari dua wanita itu datang dengan penuh rasa malu, mengundang Musa ke rumah ayah mereka.
Musa menceritakan kisah pelariannya, dan sang ayah menenangkannya serta menjamin keselamatannya. Karena melihat kejujuran, kekuatan dan akhlak Musa, sang ayah menawarkan Musa untuk bekerja sebagai penggembala dan kemudian menikahkannya dengan salah satu putrinya, dengan mahar berupa kerja selama beberapa tahun. Di negeri Madian, Musa menjalani hidup yang sederhana sebagai penggembala. Masa ini menjadi tempaan kesabaran, kerendahan hati dan kedewasaan, sebagai persiapan sebelum Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Hikmah bab ini: tawakal kepada Allah membuka jalan pertolongan. Akhlak mulia mendatangkan keberkahan. Ujian adalah sarana persiapan menuju amanah besar. Bab 5. Wahyu di Bukit Tur, Sinai. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri Madian sebagai pengembala, Nabi Musa alaihi salam menyelesaikan masa kerjanya dan berangkat kembali menuju Mesir bersama keluarganya. Dalam perjalanan malam hari, saat cuaca dingin dan gelap, Musa melihat cahaya api dari arah sebuah gunung. Ia berkata kepada keluarganya agar menunggu, karena ia berharap bisa membawa api untuk menghangatkan diri atau memperoleh petunjuk jalan. Musa pun menuju ke arah cahaya itu, yang berada di Bukit Tur, Sinai. Ketika Musa mendekat, tiba-tiba ia mendengar panggilan yang mulia. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua." Quran Surat Toha, ayat 11-12. Di tempat suci itu, Allah berbicara langsung kepada Musa, sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada semua nabi. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Esa dan mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul. Allah kemudian memperlihatkan mujizat-mujizat kepada Musa. Tongkat yang dilemparkannya berubah menjadi ular besar yang bergerak cepat. Tangannya dimasukkan ke dalam bajunya, lalu keluar dalam keadaan bercahaya terang tanpa cacat. Mujizat ini akan menjadi bukti kebenaran risalahnya. Allah memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan berdakwah kepada Fir'aun, menyerunya agar menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel. Musa pun merasa khawatir dan takut karena masa lalunya, serta karena lisannya kurang fasih. Musa pun berdoa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku." Quran Surat Toha, ayat 25-28. Allah mengabulkan doanya dengan mengangkat saudaranya, Nabi Harun alaihi salam, sebagai pendamping dan penolong dalam dakwah. Dengan hati yang dikuatkan wahyu dan pertolongan Allah, Nabi Musa alaihi salam pun bersiap menjalankan amanah besar menghadapi Fir'aun, penguasa paling zolim pada zamannya. Hikmah bab ini: Allah memilih hamba-Nya pada waktu dan cara terbaik. Kerendahan hati dalam dakwah lebih utama daripada keberanian semata. Pertolongan Allah selalu menyertai orang yang diutusnya. Bab 6. Dakwah Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Setelah menerima wahyu di Bukit Tur, Nabi Musa alaihi salam kembali ke Mesir bersama saudaranya, Nabi Harun alaihi salam. Keduanya datang dengan tugas berat, menyeru Fir'aun, penguasa paling zalim pada masa itu, agar menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel. Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah dengan lemah lembut, meskipun Fir'aun sangat sombong. "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut." Quran Surat At-Toha, ayat 43-44. Musa dan Harun pun menghadap Fir'aun di istananya. Dengan penuh keberanian dan keteguhan iman, Musa berkata bahwa ia adalah utusan Allah, Tuhan seluruh alam, dan menyeru Fir'aun agar tidak lagi mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun menanggapi dengan kesombongan dan ejekan. Ia mengungkit masa lalu Musa yang pernah dibesarkan di istananya dan peristiwa terbunuhnya seorang Kipti.
Fir'aun menolak dakwah Musa dan menuduhnya sebagai penyihir yang ingin merebut kekuasaan. Sebagai bukti kebenaran risalahnya, Musa memperlihatkan mukjizat dari Allah. Ia melemparkan tongkatnya, lalu tongkat itu berubah menjadi ular besar. Ia juga mengeluarkan tangannya yang bercahaya terang. Namun Fir'aun tetap tidak beriman. Sebaliknya, Fir'aun justru semakin zalim. Ia menindas Bani Israel dengan lebih kejam dan mengancam akan menghukum Musa serta Harun. Fir'aun mengumpulkan para pembesarnya dan menyusun rencana untuk menjatuhkan Musa melalui adu sihir. Walau menghadapi ancaman besar, Musa dan Harun tetap teguh. Mereka menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah dan terus menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut. Dakwah ini menandai awal konfrontasi besar antara kebenaran dan kebatilan, antara tauhid dan kesombongan yang kelak akan disaksikan seluruh Mesir. Hikmah bab ini: dakwah harus disampaikan dengan hikmah dan kelembutan. Kesombongan adalah penghalang terbesar hidayah. Kebenaran akan selalu diuji sebelum menang. Bab 7. Tantangan Nabi Musa alaihi salam dengan para penyihir. Setelah Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihi salam sebagai penyihir, ia berusaha menjatuhkan dakwah Musa di hadapan rakyat Mesir. Fir'aun lalu mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh negeri dan menetapkan hari perayaan besar, agar semua orang menyaksikan siapa yang paling kuat. Pada hari yang ditentukan, orang-orang berkumpul di lapangan luas. Fir'aun ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya dan sihir para penyihirnya lebih hebat daripada mukjizat Musa. Para penyihir lebih dahulu melemparkan tali dan tongkat mereka. Dengan sihir mata, benda-benda itu tampak bergerak seperti ular, membuat orang-orang ketakutan. Sekilas, seolah-olah sihir mereka sangat kuat. Allah menenangkan hati Musa dan memerintahkannya untuk tidak takut. Musa lalu melemparkan tongkatnya. Dengan izin Allah, tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular besar dan menelan seluruh sihir para penyihir tersebut hingga habis. Para penyihir segera menyadari bahwa apa yang dibawa Musa bukanlah sihir, melainkan mukjizat dari Tuhan semesta alam. Tanpa ragu, mereka langsung bersujud dan beriman. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Surat Toha ayat 70. Fir'aun murka besar. Ia mengancam akan memotong tangan dan kaki para penyihir serta menyalib mereka. Namun ancaman itu tidak menggoyahkan iman mereka. Para penyihir berkata dengan tegas bahwa mereka lebih memilih keimanan dan ampunan Allah daripada dunia dan kekuasaan Fir'aun. Peristiwa ini menjadi kemenangan nyata kebenaran atas kebatilan. Di hadapan ribuan manusia, Allah menampakkan bahwa mukjizat tidak akan pernah kalah oleh tipu daya manusia. Hikmah bab ini: kebenaran pasti mengalahkan kebatilan. Orang yang ikhlas akan segera menerima hidayah. Keimanan sejati tidak goyah oleh ancaman. Bab 8. Azab-azab bagi Mesir. Meskipun telah menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihi salam dan berimannya para penyihir, Fir'aun tetap keras kepala. Ia semakin sombong dan terus menindas Bani Israel. Karena kezaliman dan pembangkangannya, Allah menurunkan azab demi azab sebagai peringatan agar mereka kembali kepada kebenaran. Azab pertama yang diturunkan adalah tahun-tahun paceklik. Hasil pertanian berkurang, kekeringan melanda, dan kehidupan menjadi sulit. Namun Fir'aun tetap tidak mau beriman. Kemudian Allah menurunkan azab berikutnya secara bertahap. Banjir besar yang merusak ladang dan rumah, belalang yang memakan tanaman, kutu atau serangga kecil yang menyebar kemana-mana, katak yang memenuhi rumah, tempat tidur, dan makanan. Air berubah menjadi darah sehingga tidak bisa diminum. Setiap kali azab datang, Fir'aun dan kaumnya memohon kepada Musa agar berdoa kepada Allah supaya azab itu diangkat. Mereka berjanji akan beriman dan membebaskan Bani Israel. Namun setiap kali azab diangkat,
mereka mengingkari janji dan kembali durhaka. Allah berfirman, "Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai tanda-tanda yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." Quran Surat Al-A'raf ayat 133. Azab-azab itu sejatinya bukan sekedar hukuman, melainkan peringatan penuh rahmat agar Fir'aun dan kaumnya sadar. Namun karena kesombongan dan kedurhakaan yang terus-menerus, hati mereka menjadi keras. Bab ini menjadi pendahuluan bagi azab terbesar, yaitu tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya di laut, serta pembebasan Bani Israel dari perbudakan. Hikmah bab ini: azab Allah datang bertahap sebagai peringatan. Kesombongan menutup pintu hidayah. Janji tanpa iman hanya akan membawa kehancuran. Bab 9. Pembebasan Bani Israel dan mujizat membelah laut. Setelah berbagai azab diturunkan, namun Fir'aun tetap ingkar. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Musa pun memimpin kaumnya pergi secara diam-diam, meninggalkan tanah penindasan menuju kebebasan. Ketika Fir'aun mengetahui pelarian itu, ia segera mengerahkan pasukan besar untuk mengejar Bani Israel. Saat fajar menyingsing, Musa dan kaumnya tiba di tepi laut. Di depan mereka terbentang lautan luas, sementara di belakang terdengar derap pasukan Fir'aun yang semakin dekat. Bani Israel pun diliputi ketakutan dan berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tertangkap." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 61. Namun dengan penuh keyakinan, Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan izin Allah, laut itu terbelah menjadi dua, dan setiap belahan berdiri seperti gunung, sementara di tengahnya terbentang jalan kering. Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel menyeberangi laut dengan selamat. Ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar dan masuk ke jalan tersebut, Allah memerintahkan laut kembali seperti semula. Air pun menutup mereka dan Fir'aun beserta pasukannya tenggelam. Di saat-saat terakhirnya, Fir'aun mengaku beriman, namun iman itu datang terlambat dan tidak diterima. Allah menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Peristiwa ini menjadi mujizat terbesar Nabi Musa alaihissalam dan tanda nyata bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada orang-orang beriman, meski dalam keadaan yang tampak mustahil. Hikmah bab ini: pertolongan Allah datang tepat waktunya. Keimanan menumbuhkan keberanian di tengah ketakutan. Kezaliman pasti berakhir dengan kehancuran. Bab 10. Perjalanan di padang pasir. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan menyeberangi laut, Bani Israel memasuki kehidupan baru sebagai kaum merdeka. Namun kebebasan itu diiringi dengan ujian keimanan yang berat di padang pasir. Di perjalanan, Bani Israel mulai mengeluh. Mereka merasa lapar, haus, dan rindu kehidupan lama di Mesir. Padahal Allah terus mencurahkan nikmat-Nya. Allah menurunkan mana dan salwa sebagai makanan dari langit, serta memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke batu hingga memancar 12 mata air, sesuai jumlah suku Bani Israel. Namun, sebagian dari mereka masih belum bersyukur. Mereka meminta makanan lain yang biasa mereka makan di Mesir dan mempertanyakan perintah-perintah Allah. Sikap ini menunjukkan bahwa perbudakan fisik telah berakhir, tetapi perbudakan hati belum sepenuhnya hilang. Ujian terbesar terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Dalam ketidakhadirannya, sebagian Bani Israel tergoda oleh Samiri dan menyembah patung anak sapi dari emas, meskipun mereka baru saja menyaksikan mukjizat-mukjizat besar Allah. Ketika Musa kembali dan melihat kaumnya menyimpang, ia sangat marah dan bersedih.
Ia menegur mereka dengan keras dan mengajak mereka bertaubat dan kembali kepada tauhid. Nabi Harun alaihi salam pun menjelaskan bahwa ia telah berusaha mencegah mereka, namun tidak mampu melawan mayoritas kaumnya. Allah menerima taubat orang-orang yang sungguh-sungguh menyesal. Namun peristiwa ini menjadi pelajaran besar tentang betapa mudahnya manusia tergelincir jika tidak menjaga iman. Perjalanan di padang pasir bukan hanya perjalanan fisik, tetapi proses pendidikan iman bagi Bani Israel agar mereka siap menerima hukum Allah dan hidup sebagai umat yang taat. Hikmah bab ini: nikmat Allah harus disyukuri, bukan dikeluhkan. Ujian datang setelah kemenangan. Tauhid harus dijaga dalam segala keadaan. Bab 11. Taurat dan akhir kisah Nabi Musa alaihi salam. Setelah Bani Israel melalui berbagai ujian di padang pasir, Allah memanggil Nabi Musa alaihi salam kembali ke Bukit Tur, Sinai, untuk menerima petunjuk bagi kaumnya. Di tempat yang suci itu, Allah menurunkan kitab Taurat sebagai pedoman hidup, hukum, dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Taurat berisi perintah-perintah Allah, larangan, serta hukum-hukum yang mengatur kehidupan Bani Israel agar mereka menjadi umat yang taat, adil, dan bertauhid. Allah juga mengingatkan Musa agar menyampaikan risalah itu dengan penuh kesabaran karena kaumnya sering membangkang. Sepulang dari menerima Taurat, Musa terus membimbing Bani Israel. Ia mengajarkan hukum Allah, menegakkan keadilan, dan menasihati kaumnya agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Namun, sebagian dari Bani Israel tetap menunjukkan sikap keras kepala, sering melanggar perintah, dan lambat menerima kebenaran. Menjelang akhir hidupnya, Nabi Musa alaihi salam tetap setia menjalankan amanah sebagai nabi dan pemimpin. Ia berdoa agar kaumnya diberi petunjuk dan agar risalah tauhid terus terjaga setelah kepergiannya. Menurut riwayat Islam, Nabi Musa alaihi salam wafat setelah menunaikan seluruh tugas kerasulannya. Tempat wafatnya tidak disebutkan secara pasti, namun yang jelas ia meninggalkan warisan iman, hukum Allah, dan keteladanan kesabaran. Hikmah akhir kisah Nabi Musa alaihi salam. Hukum Allah adalah pedoman hidup yang membawa keadilan. Kesabaran adalah kunci kepemimpinan. Kebenaran harus terus diperjuangkan meski penuh ujian. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.